Bertemu dengan saya Antoni Irawan, dosen Teknik Kimia Untirta, ya, Cilegon, Banten. Saat ini saya akan menyampaikan apa itu LPG, gitu ya. Kalau kata-kata LPG tentu kita sering dengar lah ya, atau kita gunakan LPG itu untuk memasak di rumah kita, gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya LPG itu di dalamnya, dan bagaimana cara memproduksi LPG? Dan bagaimana juga cara menggunakan LPG sebagai bahan bakar agar lebih aman, gitu ya. Oke, kita mulai dari bagaimana cara kita menghasilkan LPG. Bahwa LPG itu diperoleh dari proses pengolahan minyak bumi, atau lebih tepatnya crude oil, di dalam suatu kilang minyak seperti milik Pertamina, gitu ya. Dan kemudian diproses lanjut LPG tersebut untuk mendapatkan komposisi yang sesuai dan nilai bakar yang sesuai, gitu. Dan kemudian tekanannya dinaikkan sehingga pada saat digunakan itu memiliki bobot yang besar dengan nilai kalori yang tinggi. Nah, ini gambaran pengolahan minyak bumi untuk menghasilkan produk-produk termasuk LPG di sini. Jadi LPG merupakan produk dari pengolahan minyak bumi yang paling atas di kilang. Kemudian pemerintah melalui Dirjen Migas sendiri, SK Dirjen Migas tahun 2009, telah mensyaratkan spesifikasi bahan bakar gas jenis LPG. Ada 3 macam sebenarnya yang dikeluarkan, 3 macam jenis LPG. Yang pertama adalah LPG propana, kedua LPG butana, dan terakhir adalah LPG campuran. Tetapi di sini saya akan membahas hanya LPG campuran. Kenapa? Karena LPG campuran merupakan LPG yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam SK tersebut terlihat bahwa kandungan campuran propana dan butan minimal 97%. Minimal 97% di sini. Dan kemudian Pertamina sendiri sebagai salah satu produsen LPG terbesar di Indonesia telah menghasilkan LPG dengan kandungan sekitar 50% adalah propana dan 50% adalah butana dengan tekanan LPG-nya sebesar 8 bar. Dengan tekanan sebesar 8 bar itu akan mengurangi volume untuk mendapatkan nilai kalori yang dalam arti fairing rate yang besar. Adapun jenis-jenis tabung LPG yang dipasarkan, dalam hal ini adalah tabung yang dipasarkan oleh LPG Pertamina, itu ada 3 macam yang banyak digunakan oleh masyarakat. Satu lagi sebenarnya ada, yaitu tabung LPG 50 kilo. Dan ini lebih banyak digunakan untuk usaha kecil dan menengah, gitu ya. Di sini yang saya sampaikan adalah yang digunakan oleh domestik, dalam hal ini rumah tangga. Nilai kalau LPG sendiri sebesar 50.000, hampir 50.000 kilojoule per kilogram. Ada tabung 3 kilo yang berwarna hijau. Ini banyak digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat golongan kecil, yang sampai saat ini sepertinya masih disubsidi oleh pemerintah. Kemudian ada tabung 5,5 kilo. Ini adalah premium LPG. Jadi harganya lebih mahal daripada LPG biasa, gitu ya. Kemudian ada 3 macam dengan warna yang berbeda. Yang salah satunya warna biru ini adalah LPG biasa, dan 2 yaitu bridge gas adalah LPG premium. Semua LPG ini dihasilkan dengan nilai kalori yang sama, yang saya sebutkan tadi hampir 50.000 kilojoule per kilogram. Jadi apa yang membedakan antara bridge gas dengan LPG yang lain, yaitu dari sisi keamanan. Bahwa dalam tipe bridge gas memiliki valve ganda, gitu. Maksudnya apa? Kalau ada satu valve yang rusak, maka valve yang lain masih bisa digunakan, gitu. Jadi untuk keamanan. Kemudian apabila di dalam tangki itu memiliki tekanan yang tinggi, maka bridge gas dalam hal ini dilengkapi suatu safety untuk mengeluarkan gas itu secara perlahan-lahan, gitu. Sehingga tekanan yang di dalam akan turun, dan itu menjaga keamanan juga. Kemudian hal yang penting lagi dalam penggunaan LPG adalah
proses pembakarannya menghasilkan warna api yang biru. Kenapa? Karena LPG merupakan gas-gas ringan, yaitu C3 dan C4 gitu. Tetapi apabila pada saat kita menggunakan LPG terdapat warna merah pada lidah api gitu ya, bisa dijadikan indikasi bahwa dalam LPG tersebut memiliki kandungan hidrokarbon berat yang lebih berat dari propan dan butan jelasnya. Dan ini berpotensi menghasilkan jelaga gitu ya, atau warna hitam pada alat masak kita, seperti pada saat dulu kita menggunakan minyak tanah. Kemudian hal lain yang terpenting adalah pemilihan alat-alat pendukung. Dalam hal ini ada kompor, regulator, dan selang gitu. Jelas kita harus menggunakan semuanya dalam memiliki standar SNI. Kenapa? Karena ini sudah dijamin, dalam hal ini adalah dijamin dalam segi standarisasi ukurannya, standarisasi bahannya, dan yang terpenting adalah salah satu adalah standarisasi keselamatan atau keamanan dalam penggunaan alat-alat tersebut untuk digunakan dalam proses pembakaran LPG. Kemudian hal yang terpenting dari pembakaran LPG bahwa kita perlu tahu sedikit secara keilmuan gitu bahwa propan C3H8 dibakar dengan menggunakan oksigen yang ada di udara menghasilkan CO2 dan H2O serta energi. Hal yang sama untuk butan dibakar dengan menggunakan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Terlihat bahwa di sini jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk butana lebih tinggi daripada propana gitu ya. Jadi di sini penting juga mengetahui salah satunya juga pada saat kita menggunakan bahan bakar LPG dan tidak dapat menyala hingga 3 kali gitu ya, maka dihentikan dulu dan segera buka jendela atau pintu supaya apa? Supaya gas LPG yang tersisa di dekat daerah pembakar, dalam hal ini mungkin dapur gitu, itu adalah dapat terencerkan atau keluar dari situ gitu ya. Kenapa? Karena LPG memiliki berat molekul yang lebih tinggi daripada oksigen, sehingga dia kemungkinan tersisa. Kalau tidak didorong oleh udara, dia tidak akan susah akan keluar. Dan ini bisa berpotensi menimbulkan kebakaran atau bahkan ledakan. Gitu. Dan kita perlu tahu juga bahwa LPG merupakan bahan bakar, gas, dan memiliki batas keterbakaran. Kalau kita memiliki campuran dalam batas keterbakaran tersebut atau namanya flammability limits, maka harus hati-hati gitu ya. Jadi itu bisa terjadi proses terbakar atau bahkan ledakan gitu. Hal yang lain perlu diketahui bahwa gas LPG ini adalah bahan bakar yang kita masih impor dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Hampir 70% LPG yang ada di Indonesia ini impor gitu. Sehingga kita perlu memikirkan untuk mencari alternatif bahan bakar gas yang lain. Misalnya dari gas natural gas atau gas bumi gitu. Dengan kita membuat transmisi gitu ya. Atau nantinya adalah dari bahan lain seperti misalnya DME, dimethyl ether gitu ya. Nah ini perlu kita cari karena apa? Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahwa kita yakin bahwa kita kaya dan bisa mencari alternatif bahan bakar lain khususnya untuk rumah tangga. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.